Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fersanurian dengan NIM I0002300044. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar makro ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Afif, yaitu merangkum materi dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13. Langsung saja, yang pertama, pertemuan ke-8, yaitu tentang pengangguran. Sebelumnya, pengangguran ini adalah salah satu aspek yang sangat penting di dalam makroekonomi. Pengangguran dapat memengaruhi jumlah penghasilan atau GDP suatu negara. Pengangguran juga salah satu aspek di mana aspek-aspek lain juga berada di dalam makroekonomi. Salah satunya seperti kebijakan moneter dan kebijakan ekspor dan impor, itu sangat mempengaruhi makroekonomi. Lanjut ke pengangguran. Pengangguran ini apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Ternyata pengangguran adalah persentase dari total angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Jadi pengangguran adalah salah satu masalah yang terjadi di negara kita, yaitu banyaknya angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, pengangguran ini memiliki dampak, yaitu 1. Kerugian ekonomi, 2. Kesejahteraan sosial, 3. Kestabilan politik, dan 4. Pengurangan konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, pertemuan ke-9, maksud dari rumus S dikurangi I sama dengan NX. Sebelumnya saya akan menjelaskan S itu apa, I itu apa, dan NX itu apa. Identitas SI. S itu adalah saving, tabungan domestik atau tabungan domestik ya. I, investasi atau pengeluaran domestik. NX itu net ekspor atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Nah, artinya identitas SI sama dengan NX ini menunjukkan bahwa tabungan domestik S jika lebih besar daripada investasi domestik, maka kelebihan tabungan tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspor neto. Jika investasi domestik lebih besar daripada tabungan domestik, maka kekurangan tersebut akan ditutupi oleh impor neto. Misalkan saving suatu negara adalah 1.000 triliun dan investasinya 80 triliun. NX-nya sama dengan 20 triliun. Maka S dikurangi I, 100 triliun dikurangi 80 triliun sama dengan NX 20 triliun. Artinya kelebihan tabungan domestik 20 triliun digunakan untuk membiayai ekspor neto. Nah, kemudian materi ke-10, pertemuan 10, apa yang dimaksud dengan real exchange? Real exchange rate ini adalah nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, disesuaikan dengan perbedaan inflasi harga barang jasa dan kedua negara. Faktor yang memengaruhi real exchange rate adalah perbedaan inflasi antar negara, 2. Perubahan harga komoditas, 3. Kebijakan moneter dan fiskal, 4. Kondisi ekonomi global, 5. Perdagangan internasional. Contoh dari real exchange rate ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah misalkan sekarang 16.000. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, inflasi di Indonesia 3%, inflasi di Amerika Serikat 2%. Nah, harga barang di Amerika Serikat 100 USD, US dollar, harga barang di Indonesia 1.400.000 rupiah. Itu. Real exchange ini memengaruhi daya ekspor dan impor ya teman-teman. Seperti nantinya kalau suatu negara ingin mengekspor atau mengimpor barang, harga bisa ditentukan oleh net ekspor ini, dan juga memengaruhi PDB, juga bisa memengaruhi PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang materi ke-11 yaitu sejarah mata uang. Waktu itu seingat saya mata uang ini membahas tentang mata uang kartal. Nah, sebenarnya apa sih mata uang kartal ini? Mata uang kartal ternyata itu adalah mata uang yang kita pegang sehari-hari. Mata uang kertas itu, uang kertas yang kita pegang sehari-hari. Namun ternyata dulu sejarahnya itu bagaimana sih uang kartal ini bisa ada gitu. Nah, zaman dahulu kan uang itu masih menggunakan uang logam atau emas dan perak. Kemudian suatu ketika di Eropa, kalau tidak salah, di Eropa waktu itu untuk memudahkan masyarakat dalam menjual dan membeli barang, itu mereka menggunakan surat atau kayak surat untuk membayar barang tersebut. Jadi nantinya kalau misalnya masyarakat ingin membeli barang, hanya menggunakan surat tersebut, tanpa menggunakan uang. Jadi uang mereka tetap tersimpan di dalam bank dan mereka membayar hanya menggunakan surat tersebut. Nah, lama-kelamaan surat yang terbuat dari kertas ini berubah menjadi uang kertas, yang mana dapat memudahkan masyarakat untuk menjual dan membeli barang, untuk menukarkan suatu barang tersebut. Nah, uang kartal ini pada era kontemporer ya, 1913 didirikan oleh Amerika Serikat untuk mengatur uang kartal.
Kemudian pada tahun 1944 perjanjian Bretton Woods membentuk dolar AS sebagai mata uang yang internasional. Kemudian pada tahun 1971 Amerika Serikat meninggalkan standar emas dan mengadopsi sistem moneter fiat. Itu. Pada tahun 1909 euro diperkenalkan sebagai mata uang tunggal Uni Eropa. Pada tahun 2000-an uang digital dan kripto mulai berkembang. Nah, baik, selanjutnya materi ke-13 yaitu tentang teori permintaan uang, yang mana di dalamnya membahas tentang peran bank sentral dalam menstabilkan jumlah uang beredar. Nah, sebelumnya kenapa sih bank sentral itu mengatur atau menstabilkan jumlah uang beredar? Apa artinya gitu? Ternyata bank sentral mengatur atau menstabilkan jumlah uang beredar itu karena untuk mengatur target yang akan dicapai, apakah itu GDP atau inflasi. Jika terlalu banyak uang beredar maka meningkatkan inflasi. Nah, sebaliknya jika sedikit jumlah uang beredar juga menyulitkan masyarakat karena nantinya sulit melakukan transaksi. Nah, kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar ini bagaimana gitu? Pertama adalah open market policy untuk meningkatkan uang beredar. Bank sentral membeli obligasi dari masyarakat. Nah, kebalikannya jika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral menjual obligasi ke masyarakat. Yang kedua, tingkat suku bunga bank sentral. Nah, jika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, jika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral meningkatkan suku bunga. Yang ketiga, cadangan minimum. Di sini bank sentral menetapkan setiap bank untuk memiliki cadangan minimum. Jika bank sentral ingin meningkatkan CUP, maka bank sentral akan menurunkan cadangan minimum. Sebaliknya, jika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan meningkatkan cadangan minimum. Materi ke-13 intinya seperti itu. Nah, mungkin itu rangkuman dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.